Halo sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua dalam keadaan sehat selalu, hidup dalam anugerahnya, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah selalu bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya mendapatkan banyak respon ketika saya membuat video tentang bagaimana si dukun Daud Tony itu menyesatkan orang dengan berbagai macam propaganda, khotbah yang minyak urapan, nanti kata pakai minyak goreng lah, apa segala macam untuk menyesatkan. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, saya sebenarnya membantu Anda untuk melihat kebenaran Alkitab, bukan membangun sebuah cerita pengajaran isapan jempol yang saya bangun sendiri dengan pendapat saya atau pengalaman saya. Banyak orang berkata, Pak Jonsung belum pernah ngalami sih, belum pernah ngusir setan. You belum tahu saya, you belum kenal saya, justru Anda sembarangan menghakimi. Ya, setan itu takut sama saya, nggak usah saya usir dia udah lari duluan. Saya pergi ke daerah-daerah, ke kampung-kampung memberitakan Injil. Ya, setan itu udah lari dulu. Ya, tidak perlu saya pakai segala macam minyak-minyak goreng untuk urap sana urap sini. Cuman saya tidak show, tidak perlu kesaksian di mana-mana. Yang ceritakan ya saya lihat semua hampir ya dari channel YouTube-nya Dok Tony ini. Entah kawin dalam roh lah, entah nanti ya ketemu Lucifer lah, entah macam-macam lah. Saya pikir saya tidak pernah temukan ada sebuah penjelasan Alkitabiah di dalamnya tentang jalan keselamatan yang menyelamatkan manusia, tentang Injil itu sesungguhnya. Hanya berkata, darah Yesus, dalam nama Yesus mengusir setan. Banyak orang di akhir zaman akan pakai nama Yesus mengusir setan. Tuhan, kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, pakai nama Yesus. Ya. Mengusir setan demi namamu. Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, nyala engkau pembuat kejahatan. Kenapa disebut jahat? Karena menyesatkan orang, membuat orang masuk neraka. Nah, sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, Anda kalau tidak setuju dengan channel saya itu, Anda coba paparkan di mana ayat Alkitabnya bahwa saya salah itu di mana. Anda jangan sampai dibodohi ya oleh dukun-dukun yang ngaku bertobat, cari makan di dalam kekristenan, ya, diboyong kemana-mana, justru menyesatkan dari dalam. Ya. Nah itulah serigala berbulu domba. Itu yang maksud Tuhan Yesus itu. Nabi-nabi palsu yang muncul di antara kamu. Nah, sekarang saya akan bahas ya satu videonya lagi yang katanya dihidupkan orang mati. Anda bisa bayangkan kesaktiannya seperti Yesus ya. Dan para nabi dan rasul ini. Gila ini. Coba kita dengarkan dulu. Kali saya mendoakan seorang ibu. Ibunya ini bukan orang Kristen. Dan ibunya ini terlibat namanya jimat-jimat kuasa kegelapan. Suatu kali jimatnya itu dibakar, dimusnahkan. Pada waktu dibakar, dimusnahkan, waktu itu kan saya kurang pengalaman, saudara. Jadi saya doain dalam nama Yesus. Setelah itu saya bakar jimatnya. Pada waktu saya bakar jimatnya, hari ini dibakar, besoknya terjadi satu kasus. Yaitu apa? Setan yang ada di jimat itu bawa ibu ini, rohnya keluar. Nah, ini omong kosong nih, bener-bener ya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa setan itu bawa roh ibu itu keluar? Berarti dia itu bisa lihat ini ya. Dia itu masih punya ilmu perdukunannya itu mungkin seperti dulu yang bisa katanya mewarisi ilmu atmogejek lah, bisa masuk ke roh ayam, nah nanti nyambung ayam menang. Saya itu baca bukunya dia ini ya. Nggak ada sedikit pun cerita tentang pengajaran firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Cara ngusir setannya pun itu ibu orang non-Kristen. Ibu orang non-Kristen itu diinjili dulu, diberitakan firman Tuhan dulu, main bakar-bakar jimat. Ya ampun. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana cara saya mengusir setan. Saya kasih tahu, memerdekakan orang itu bagaimana. Ini kita lihat lagi lah videonya ini. Ya, saya kadang-kadang itu gregetan nih sama orang-orang bodoh seperti gini. Ya, pengikutnya ya lebih bodoh lagi karena mau mendengarin omongan dia.
Nggak ada di dalam Alkitab ini. Coba dengarkan lagi. Yaitu mati suri. Dan waktu itu saya dituntut sama anaknya. Anaknya bukan orang Kristen juga. Saya bingung ini. Ini kalau mati suri terus, nasib saya gimana? Nah, waktu itu saya bingung, saya berdoa. Nah, waktu saya berdoa, saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kali ini perlu Engkau menolong saya. Saya doa di dalam nama Yesus, segala setan, segala jin, segala roh jahat keluar. Setelah itu saya mikir, ini setannya sudah keluar, tapi rohnya keluar, gimana nih? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya. Katakan dalam nama Yesus, roh ibu ini kembali ke tubuh ini. Nah, sekarang coba lihat. Dia berdoa dalam nama Yesus, usir setan itu. Tadi udah bakar jimatnya. Berarti setan itu masih ada di dalam ibu itu dong. Bagaimana cara ngusirnya? Sekarang setan itu takut sama si Daud Tony, ya? Atau takut sama siapa? Nah, dia pakai nama Yesus, katanya lalu setannya keluar, rohnya keluar. Tahu dari mana dia roh itu keluar bagaimana? Nah, ini sungguh aneh ya ceritanya seperti ini. Ya. Lalu dia perintahkan roh ibu itu supaya kembali. Oh, sakti sekali. Di mana di dalam Alkitab itu? Ya, ada orang ya yang bisa punya kesaktian seperti ini. Ini sudah gila-gila ini. Ya. Dan ibu ini coba dengarkan lagi. Berhenti, nah. Saya doa di dalam nama Yesus, segala kuasa setan, kuasa jimat, kuasa gelap yang mengikat roh ibu ini, kami hancurkan dalam Yesus. Dan roh ibu ini hidup dalam nama Yesus. Hidup, hidup, kembali dalam nama Yesus. Waktu saya doa, tetap diem aja. Wah, saya mikir gimana nasib saya ini. Saya doa bahasa roh. Saya doa dalam nama Yesus. Tiba-tiba ibu ini batuk-batuk. Kembali hidup. Doa dalam bahasa roh, dalam nama Yesus. Ini aduh. Gimana ya? Ini gimana? Saya kadang tuh mau nanggapinnya, yang video yang konyol-konyol begini. Sebenarnya itu agak-agak merasa ini level saya itu jatuh gitu. Tapi kalau enggak ditanggapi, banyak orang bersesat. Karena enggak ada pakai dasar ayat Alkitabnya. Dia asal ngomong aja, sebenarnya saya mau bahas itu di mana gitu loh. Saya kadang tuh bingung. Ya. Kalau dia bisa memaparkan penjelasan firman Tuhannya begini, begitu, masih enak kita tanggapinnya, kan? Tapi ini sebenarnya cerita isapan jempol, gitu. Coba kita dengarkan lagi lah. Nah, dan waktu itu saudara, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya ada minyak, waktu itu saya masih ingat tuh minyak goreng. Ada ya, minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng yang belum pernah dipakai. Saya lihat pendeta ngolesi minyak. Coba kali ini saya mau nyoba. Karena saya kan waktu itu bingung gimana caranya. Nah, saya doa, ingat saudara, Tuhan melihat hati dan percaya. Waktu saya doa, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus, menjadi benteng yang kudus untuk mematahkan kegelapan, untuk menghancurkan kegelapan. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Ini orang belum benar-benar diselamatkan. Ini orang-orang yang belum lahir baru. Minyak jadi kudus. Di mana di dalam Alkitab disuruh doa minyak itu jadi kudus. Minyak itu bisa mengusir setan. Minyak itu bisa menghancurkan benteng, menghancurkan apa segala macam. Ya, benteng-benteng kegelapan. Nah, di mana gitu loh di dalam ayat Alkitab? Yang menghancurkan benteng kegelapan itu firman Tuhan, Yesus Kristus, bukan minyak itu. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Sucikan minyak dengan darah Yesus. Emangnya Tuhan Yesus Kristus itu bisa, darahnya itu menyucikan minyak juga? Tuhan Yesus mati di kayu salib dihukumkan bagi dosa-dosa kita. Darahnya tercurah itu menebus dosa manusia, bukan menyucikan minyak. Ya ampun, saya bilang benar-benar bodoh sekali. Banyak orang mau dengar khotbahnya, dia sebenarnya sesat sekali. Berkati minyak ini menteri Roh Kudus, benteng yang kudus, benteng Allah Maha Tinggi. Nah, terus saya doa. Ini pasti udah biasa dia praktek waktu zaman dukun dulu. Nih, bawa nih minyak nih, pulang ke rumah nih.
saya sudah baca mantra, saya mau punya khasiat. Nah, kamu bawa pulang, nanti kamu olesin kalau kamu sakit. Nah, ini sebenarnya udah praktek biasa. Cuma namanya diganti aja sekarang. Dia pakai nama Yesus. Dia pakai nama benteng Allah, maha tinggi, apalah yang disuruh. Tapi prakteknya sama. Nah, kenapa dia lalu berkata gini? Oh, pakai nama Yesus. Banyak pakai nama Yesus kan nama yang kudus. Di dalam Alkitab udah jelas dikatakan banyak orang pakai nama Yesus di akhir zaman untuk menyesatkan orang. Ya. Muncul mesias-mesias palsu yang berkata kami berlakukan mujizat. Ya. Jangan percaya. Kedatangan si pendurhaka itu ada pekerjaan iblis dan disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang dahsyat dan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang tidak percaya kan? Seperti itu. Nah, coba kita dengar lagi. Olesi minyak di dahi ibu ini. Waktu saya olesi minyak gitu, di situ saya ngelihat dalam suatu penglihatan ada cahaya yang membuat tanda di ibu ini. Plak. Di situ saya baru ngerti. Nah, inilah lagi perdukunan bohong dia sebenarnya ini, ya. Orang kalau misalnya kondisi kritis, logikanya itu dicek dia masih bernafas atau tidak. Kalau nafasnya kurang, ya masih sesak nafas atau apa, dibantu dengan pernafasan oksigen. Mas pakai olesin minyak. Di mana di dasar Alkitabnya? Orang kritis disuruh olesin minyak. Nih, saya kasih tahu. Ini cara saya. Kalau saya memberitakan Injil, mengusir setan itu caranya begini. Semua kita lihat Alkitab ya. Saya tidak mau cerita asal ini aja, asal bacot-bacot ngomong kosong ini semuanya ini. Ya, saya kasih tahu bahwa ya, saya ingin ya kita itu ikut Alkitab. Oke, kita ini remove ini, kita lihat Alkitab dulu, kita lihat Bible ya. Oke, bagaimana cara Tuhan bekerja dan bagaimana cara mengusir setan. Oke, nih kalau kita lihat dulu kejadian ini di dalam Matius tentang setan ini kan ada cerita tentang roh iblis. Nah, Matius pasal 12. Kita lihat ya, Matius pasal 12 ayat 43. Ayat 43 kita baca ya, Anda lihat di situ dulu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Roh jahat, roh iblis, mengembara dia keliling dunia ini. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan teratur. Artinya, dia keliling, kemudian dia ketemu itu orang belum lahir baru. Karena di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Rapuh. Katanya, kosong, bersih, tersapu, dan rapi. Nah, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk ke dalam situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sekarang gini, orang yang kerasukan ada roh iblis di dalamnya. Kamu tengking dalam nama Yesus, pergi, usir dalam nama Yesus. Dia pergi, tapi orang itu ya masih kosong hatinya. Dia belum mengerti Injil. Bagaimana ada Roh Kudus? Kamu usir dia, rohnya pergi, ya. Nanti dia bawa 7 yang lebih jahat, makin jahat itu nanti orang kerasukan itu nanti. Nah, di dalam Alkitab caranya itu adalah begini, saya kasih tahu, ya. Yang bisa memerdekakan kita ya, dari kegelapan kuasa dosa, ya. Dari kuasa iblis. Baca Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar ada murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kita dari kutuk dosa, dari kegelapan adalah kebenaran. Kebenaran apa? Firman-Mu lah kebenaran. Kebenaran Injil yang bisa memerdekakan kita. Bukan kita ketemu orang kesurupan. Ya.
Seperti kayak Andi Simon juga. Dia ketemu orang, jatuh. Apakah dia lahir baru diselamatkan? Enggak. Dia justru kesurupan, makin jahat, nanti ada roh dalamnya. Dia pikir dia yang hebat, dia ngusir setan begitu, tapi tidak beritakan Injil yang benar. Saya tidak pernah dengar satu kata pun dari si Daud Tony ini, beritakan Injil yang benar. Nanti saya kasih tahu, Injil yang saya beritakan itu pernah tidak didengar dari mulutnya dia keluar? Tidak pernah, nanti Anda lihat. Ya, kemudian, kalau kita lihat Roma lagi, ya, yang bisa menyelamatkan orang itu adalah Injil. Kebenaran itu firman Tuhan. Nih, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, orang yang diusir setan sama dia itu, dia usir katanya rohnya keluarlah apa. Apakah dia mengerti kebenaran? Apakah dia punya iman yang benar? Pernah mendengar firman Kristus? Orang yang mau punya iman yang benar, itu bagaimana? Sekarang saya tanya. Kita baca Roma. Baca kitab Roma. Ya, pasal yang ke-10. Nah, ini step by stepnya. Orang bisa tahu kebenaran Injil yang memerdekakan itu bagaimana ini dia. Ayat yang ke-14 kita baca gini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus? Bagaimana bisa berseru kepada Yesus jika tidak percaya kepada Yesus? Lalu bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang dia, tidak pernah mendengar Injil? Bagaimana mereka bisa percaya Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, oleh sebab itu, Injil itu mau menyelamatkan orang, dia harus diberitakan. Orang tidak pernah dengar Injil yang benar, tidak mungkin bisa diselamatkan. Mau kamu usir setannya berapa kali, nanti dia bawa lagi 7 yang lebih jahat dalam situ. Tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, nih sekarang saya kasih tahu. Ya. Share. Ini. Injil yang benar itu dia harus mampu menghayati ini. Hasil pertobatan iman yang benar itu begini. Ya. Pertama, dia harus mengakui semua dosanya ditanggung Tuhan Yesus. Oke. Ya. Oke, sebenarnya yang satu ini lebih dulu. Biar lebih jelas dulu. Nanti sampai salah lagi. Ini. Nah, dia harus ya sanggup menghayati gini, posisi salib. Injil itu ini. Ya. Yesus Kristus disalibkan di kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Dia dihukumkan bagi dosa semua manusia. Mengapa demikian? Karena manusia semua berdosa harus dihukum. Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Tetapi Yesus Kristus mengambil posisi itu, mengambil alih posisi itu seperti anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus mati dihukumkan di kayu salib, ya, menanggung dosa semua manusia. Dalam perjanjian lama, orang Yahudi harus percaya dan orang-orang non-Yahudi harus percaya Yesus yang akan datang mati di kayu salib dihukumkan bagi dosanya. Semua dosanya. Oke. Maka mereka dalam perjanjian lama ambil domba, dombanya disembelih sambil mengaku dosa. Saya berdosa, dombanya disembelih. Makanya namanya domba kurban. Domba ini adalah simbol Yesus Kristus yang akan datang menebus dosa manusia. Nah sekarang, Yesus Kristus anak domba Allah itu sudah datang menebus dosa
manusia. Dia menyediakan anugerah bagi semua manusia. Nah, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Jadi semua orang harus mengaku, Tuhan Yesus, saya ini orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati dihukumkan di kayu salib bagi dosa-dosa saya. Sekarang saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh. Dengan segenap hati saya. Saya percaya kepadamu sungguh-sungguh. Ya. Nah, pada saat orang mengatakan demikian, Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Kalau ada Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, maka segala macam roh setan, maka segala macam kutuk, itu sudah dipatahkan. Tidak ada lagi orang bisa kerasukan. Tidak ada orang yang lahir baru itu bisa disantet segala macam. Karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Tidak perlu lagi suruh pendeta ngusir-ngusir segala macam. Setan itu bukan takut pendeta, tapi takut Roh Kudus yang ada dalam hati orang percaya. Nah sekarang kayak dia tadi kesaksian di Tony, dia ngusir itu orang ibu itu yang katanya kesurupan punya jimat. Pernah nggak beritakan Injil? Apakah ibu itu bertobat percaya Injil? Yang seperti yang saya beritakan ini. Lihat Andy Simon, dia bukan beritakan Injil, dia hanya cuma show, duk. Ketemu orang duk ditekan-tekan perutnya, dadanya, kepalanya, tumbang. Itu sebenarnya dia membuat orang itu kesurupan, terhipnotis. Dia tidak beritakan Injil, tidak menyelamatkan jiwa, itu masuk neraka semua, saya kasih tahu. Walaupun sembuh, karena iblis, nah, iblis itu bisa menyembuhkan. Di dalam Alkitab sudah bilang kok, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis akan disertai dengan rupa-rupa, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dahsyat. Iblis tidak bisakah bersandiwara? Ya bisa dong. Dukun banyak yang ngusir iblis. Manusia saja bisa buat sinetron bersandiwara, bagaimana iblis tidak bisa? Konyol sekali gitu loh. Bisa tidak dia mencatut nama Yesus? Ya bisa. Masa tidak bisa? Manusia aja bisa mencatut nama presiden untuk nipu orang. Maka iblis tidak bisa mencatut nama Yesus. Konyol sekali. Maka orang Kristen itu jangan terlalu bodoh. Pikir gitu. Nah, sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertekuk di bawah kaki salib Yesus. Dia harus mengimani pertama. Semua dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke? Semua dosanya, tidak ada sisa. Dosa yang dulu, sekarang, dan akan datang, ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di hadapan Allah Bapa, ia adalah orang kudus. Ia pasti masuk surga. Jadi posisi kita di hadapan Allah Bapa melihat dia adalah posisi orang kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menggantikan posisi kita. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Maka tidak mungkin ada lagi kuasa kegelapan, segala macam, mampu merasuki kita, mengganggu kita. Maka saya heran kalau orang pergi ke KR kesembuhan apa segala macam. Datang gereja nyanyi-nyanyi, bukannya dia jadi damai. Justru jadi kejang-kejang kesurupan. Nah kalau saya pergi itu tidak mungkin saya bisa. Orang lahir baru itu tidak mungkin bisa jatuh tergeletak tanpa sadar. Apalagi dia berbahasa lidah. Orang lahir baru yang sungguh-sungguh dalam hatinya itu tidak akan bisa bahasa roh, saya kasih tahu. Karena bahasa roh hari ini itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu bahasa iblis itu. Roh kudus. Nah. Oke. Kemudian ketiga. Semua perbuatannya akan diadili Tuhan Yesus. Jadi begini. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapat Roh Kudus dimateraikan. Kita mendapat posisi yang kudus. Anak Allah. Posisi anak Allah. Maka kita mati pasti masuk surga. Lalu kita masih nggak berbuat dosa di dunia ini. Kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita jangan hidup di dalam dosa. Ciri orang lahir baru itu adalah menjauhi dosa. Mencintai kebenaran Alkitab, baca firman. Kalau ada orang buka Alkitab, kasih dia tahu ini Allah yang lebih benar. Dia itu akan mencari tahu, dia senang, dia cinta kebenaran. Tapi kalau orang dikasih tahu kebenaran Alkitab, ini loh ayatnya begini, dia membantah, dia melawan, merontak, itu ada roh iblis justru dalam hatinya. Saya kasih tahu. Lalu dia marah-marah, mencaci maki. Itu ada roh iblis. Saya tidak pernah marah. Kalau orang bukakan Alkitab kepada saya dan kasih tahu salahnya begini loh Pak Johnson. Tapi kalau tidak ada buka Alkitab, tapi Anda cuma maki-maki, cuma marah-marah, itu membutuhkan ada roh iblis di dalam kamu. Kamu belum lahir baru. Nah, oke? Jadi setiap orang yang sudah lahir baru, ya, dia ada berbuat dosa, dia melakukan perbuatan, ada yang benar, ada yang tidak benar, dia akan dihitung, diadili oleh Tuhan Yesus. Kalau perbuatan melayani Tuhannya lebih banyak, dia akan surplus, dia akan mendapat hadiah di sorga. Nah, tapi kalau dia defisit, dia banyak melakukan hal yang tidak benar. Misalnya kayak penjahat di samping Tuhan Yesus Kristus itu.
Dia masuk surga diselamatkan, tapi di ujung-ujung nafasnya, makanya itu dibilang dia itu diselamatkan itu seperti dia mau keluar dari api, hampir-hampir saja dia masuk neraka. Nah, tapi dia bertobat di ujung-ujung nafasnya, gitu loh. Nah, ia fawaham bahwa Yesus menggantikan dia disalib dan ia menggantikan Yesus hidup. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, Anda harus paham ini. Baru, ya, Injil itulah yang menyelamatkanmu, gitu loh. Nah, ketika engkau percaya Injil, maka misalnya di dalam 1 Yohanes dibilang begini. Nah, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, Anda baca di sini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Siapa nabi palsu itu? Ya salah satunya Tony ini, sama Andi Simon, sama segala macam yang itu, yang nabi-nabi palsu yang bilang, oh kami bernubuat demi nama melakukan mujizat yang mengusir setan. Padahal mereka sebenarnya anteknya setan. Nah, saya kasih tahu, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, saya berasal dari Allah, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi orang yang sudah ada Roh Kudus, yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus, mendengar Injil, itu ada Roh Kudus yang matinya. Dia akan mengalahkan roh-roh setan di dunia ini. Dan roh setan tidak bisa mengganggu dia. Jadi saya mau mengusir setan, mau mengusir roh jahat, itu bukan pakai tengki-tengki usir-usir. Saya beritakan Injil tentang keselamatan. Orang itu akhirnya mengerti, dia bertobat, dia percaya, Roh Kudus masuk dalam hatinya, otomatis setan itu pergi. Kalau saya langsung tengking-tengking, dia setan keluar, dia tidak mengerti Injil, kebenaran itu tidak memerdekakan dia, setannya coba pura-pura kabur dulu. Setelah itu saya pergi. Kemudian dia bawa 7 lebih jahat lagi masuk ke dalam itu. Nah, itulah yang terjadi praktek. Sebenarnya hari ini KKR kesembuhan itu adalah iblis mengusir iblis. Bersandiwara mereka. Karena sudah dibilang di dalam Alkitab. Ya. Bukan tidak ada loh di dalam Alkitab menceritakan tentang bahwa ya iblis akan melakukan ini mujizat-mujizat loh, ya. Sudah banyak loh ya. Jadi jangan bilang tidak ada. Ah, coba kalau kita buka misalnya ya dalam Alkitab nih. Nih, Alkitab. Ya. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Oke? Pasal 2. Ayat 8. Pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Oh, ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu ada pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya beritakan Injil ini, beritakan kebenaran ini. Kalau Anda tidak mengasihi kebenaran, tidak mencintai firman Tuhan, tidak menyelidiki Alkitab, Anda akan binasa. Anda lebih percaya kepada mujizat-mujizat palsu, nabi-nabi palsu. Ya. Seperti juga di dalam Matius yang sudah dikatakan, Matius pasal 7, ya. Ayat 22. Ya. Anda baca di sini, dia jelas peringatan Tuhan. Mengapa masih banyak orang tidak percaya? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa kejahatan? Karena menyesatkan orang. Jahat itu bukan bunuh orang, tapi menyesatkan orang. Ya. Membunuh orang udah jahat, tapi menyesatkan orang masuk neraka, itu lebih jahat lagi. Saya kasih tahu. Sama-sama jahat. Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau Anda mengerti. Anda bisa bayangkan hari ini betapa konyol kalau hari ini semua pendeta nanti bawa minyak goreng ya ke atas mimbar oles-oles orang-orang sakit. Di dalam Yakobus yang bilang oleslah itu dengan minyak, kalau ada yang sakit panggil penatua, doakan dan oles minyak. Itu maksudnya itu kata alevo, mengoleskan, bukan mengurapi, seperti mengurapi ya imam, nabi, dan raja. Bukan minyak itu yang mengusir setannya. Nah, minyak itu berfungsi sebagai medis, obat. Karena pada waktu itu belum ditemukan obat medis.
Nah sekarang kalau ada ibu yang sakit apa segala macam itu, kita panggil dokter, kita cek pernapasannya, jantungnya lemah kah, apanya lemah, kasih minum obat, doakan. Doa yang orang benar sangat besar kuasanya, itulah yang menyembuhkan. Bukan pakai minyak goreng, pakai apa, aduh konyol sekali. Sahabatku dimanapun Anda berada, ya, kekristenan nanti jadi bahan tertawaan. Kalau kita tidak benar-benar ya memahami firman Tuhan, ya, Anda sembarangan ya mengimani yang salah, Anda akan tersesat dan akan binasa. Saya membantu Anda untuk melihat Alkitab. Injillah yang menyelamatkan, Injillah yang memerdekakan. Kebenaran firman Tuhanlah yang membuat kita merdeka dan kita benar-benar merdeka. Bukan pendeta yang main tengking-tengking usir setan, apalagi pakai minyak goreng. Itu adalah dukun-dukun rohani kekristenan. Waspadalah terhadap mereka. Hati-hatilah, jangan sampai engkau disesatkan. Amsal berkata 14:2, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.